Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UII dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa bersama saya Januariansah Arfaizar. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan tema ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan sebuah hal penting dan itu termasuk dalam ketahanan nasional. Artinya ketika keluarga-keluarga sudah memiliki ketahanan, maka ketahanan nasional itu akan mudah sekali untuk dicapai. Baik, pada kesempatan kali ini kami sudah menghadirkan 3 orang narasumber. Sebelumnya akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Novi ini merupakan tendik di program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Muhsin, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah selalu sehat ya Pak. Berikutnya kita sapa dari mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Ada Mbak Adinda. Sehat Mbak Adinda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang pada kondisi pandemi seperti ini, terutama yang harus kita jaga adalah kesehatan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Betul. Baik, kembali lagi kita berbicara masalah ketahanan keluarga. Artinya sebuah keluarga atau kelompok itu tentunya harus memiliki ketahanan. Nah, ketahanan seperti apa yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan? Dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan kah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita jaga, dan itu akan kita kupas bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya Pak Muhsin, jadi kaitannya dengan ketahanan keluarga tadi Bapak. Artinya di masa pandemi seperti ini, keluarga itu tentunya harus menjaga ketahanan keluarganya itu dari berbagai sisi, baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi ekonomi. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekali yang maaf ngomong orang-orang yang terjadi pemutusan kerja yang sehingga kebutuhan ekonominya itu bisa terkurangi. Bagaimana menurut Bapak nih? Silakan. Terima kasih Mas Rian. Jadi tema kita pada hari ini adalah membincang ya ketahanan keluarga, karena memang biasa ya, jadi di dalam proses hidup itu tidak hanya di dalam pesawat terjadi turbulensi, jadi di dalam keluarga pun pasti ada turbulensi, meskipun mungkin besar kecilnya gangguan tersebut berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Mungkin masalah tadi mungkin ada pemutusan hubungan kerja, atau mungkin karena pendapatan menurun karena situasi pandemi seperti ini, begitu juga dengan banyak hal tadi sudah Mas Rian sampaikan, ada ekonomi, pendidikan, dan saya kira memang kita membincang ketahanan keluarga ini kan pada intinya adalah bagaimana kita membangun ya potensi di dalam keluarga itu untuk kuat dan bulat ya, menghadapi situasi yang dihadapi baik secara fisik, psikis, lain dan batinnya gitu, untuk menuju keharmonisan di dalam relasi di dalam rumah tangga. Cuman masalahnya memang ketahanan ini pada dasarnya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan, baik yang spiritual ya, sebagai basis keimanan kita, sehingga menghadapi segala situasi itu tidak cepat menyerah, tidak cepat kemudian putus asa dan lain sebagainya. Basis-basis seperti itu ya mungkin ada nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai tawakal, kemudian dan lain sebagainya, qanaah dan lain sebagainya. Kemudian juga psikologis ya, psikologis itu situasi mental psikis kita untuk mempunyai, di dalam ilmu psikologi kita ada resiliensi atau daya lenting, bagaimana menghadapi situasi ini dengan bisa lebih akomodatif dan ya bisa cepat menyesuaikan. Kemudian juga aspek tadi ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Saya kira memang itulah beberapa aspek yang perlu ya kita cermati untuk membangun ketahanan keluarga itu, menurut saya Mas. Jadi gini, Pak Muhsin kan ini posisikan dosen di program S2 ya Pak ya?
Artinya ini kan berjumpa juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang dari berbagai daerah ini Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, sebagai seorang dosen dan juga sebagai kepala keluarga, apa sih hal penting yang memang harus dijaga untuk ketahanan keluarga itu sendiri Pak? Ya, memang yang terpenting kita di dalam kondisi seperti saat ini ya, pandemi COVID saat ini, bagaimana menguatkan imunitas dalam konteks ya tadi ada fisik, psikis dengan cara-cara komunikasi yang baik, kemudian bagaimana membangun keutuhan ya kalau di dalam konteks rumah tangga ya bagaimana rasa empati, kemudian juga saling kooperatif dalam misalnya ya karena situasi pembelajaran ini masih daring, kadang-kadang untuk kemudian membantu anak-anak kita belajar itu tidak sedikit kemudian muncul ibunya yang marah-marah kepada anaknya dan lain sebagainya karena merasa memang kemudian beban pembelajaran yang tadinya diampu oleh guru di sekolah ini juga harus dibantu oleh keluarga di rumah. Nah, dalam hal ini mungkin sebagai seorang suami atau ayah juga perlu berbagi peran ya. Jadi dalam proses membantu edukasi anak-anaknya jangan kemudian urusan itu moso bodone ibu gitu ya. Jadi ya kita di dalam rumah tangga untuk kemudian kita bisa tahan, dalam arti berketahanan kita harus ada sikap empati, sikap-sikap saling berbagi, kemudian ya intinya bersinergi bersama begitu. Artinya antara anggota keluarga baik istri maupun suami dan anak itu perlu kolaborasi untuk menjaga ketahanan atau keutuhan keluarga itu sendiri ya Pak. Betul. Nah, betul sekali. Baik, kalau menurut Mbak Adinda nih, Mbak Adinda sebagai seorang mahasiswa nih dan juga sebagai seorang anak tentunya ya, bagaimana sih menurut Mbak Adinda yang Mbak Adinda lakukan atau peran sebagai seorang anak untuk menjaga keutuhan atau ketahanan keluarga itu sendiri Pak? Peran dalam menjaga keutuhan keluarga saya sebagai anak misalnya, kalau saya sendiri dengan keadaan yang seperti ini mungkin patuh dengan apa yang orang tua katakan. Mungkin kalau misalnya proses pembelajaran daring, ya saya mengikuti apa yang orang tua katakan. Kemudian kalau misalnya orang tua mengatakan jangan dulu daring karena pandemi seperti ini, mungkin saya akan mengikuti apa yang orang tua katakan seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi memang kuliah sekarang ini masih daring Mbak ya? Iya, masih daring. Oke, begitu. Mbak Novi, ini ada Mbak Novi nih. Mbak Novi, jadi kan Mbak Novi ini kan sebagai seorang ibu, kemudian juga sebagai seorang staf di kampus nih Mbak ya. Nah, jadi artinya Mbak Novi ini kan bekerja dalam dua posisi, punya dua status nih istilahnya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih Mbak Novi cara membagi waktunya antara untuk keluarga, kemudian untuk kampusnya itu seperti apa Pak? Apakah ada kira-kira yang bisa membuat ketahanan keluarga itu menjadi rapuh atau seperti apa? Baik, terima kasih Mas Rian atas pertanyaannya. Untuk yang selama ini saya jalankan, alhamdulillah diberi pasangan yang bisa diajak kerjasama. Luar Jadi biasa. kita dalam mempertahankan rumah tangga itu adalah diantaranya saling kerjasama, jangan saling membebankan satu sama lain. Misalnya seorang istri membebankan kerjaan istri atau itu untuk istri aja, atau kemudian yang suami ya dikerjakan suami istri, ya semuanya harus kita laksanakan bersama. Untuk pembagian waktunya mungkin ya jika pagi sebelum berangkat kerja kita laksanakan dulu kewajiban kita sebagai istri dan sebagai seorang ibu, tentunya minimal nyuapin anak. Ya. Artinya ini ya sesuai yang disampaikan sama Pak Muhsin tadi begitu ya Pak ya? Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhsin tadi, ya terutama untuk mempertahankan emosional juga ya. Dalam pandemi seperti ini banyak orang yang sedikit-sedikit emosi, jadi semakin banyak perceraian karena tingginya emosi tadi. Emosi yang saling egonya besar sekali.
dari keluarga Mbak Novi sendiri pernah nggak nih terjadi ribut-ribut seperti itu, Mbak? Kalau ribut, sebuah keluarga pasti ada keributan, tapi pasti ada jalannya untuk menyelesaikannya. Gitu ya, artinya memang tadi seperti yang sudah disampaikan, perlunya kolaborasi antara keluarga yang ada, baik itu yang satu rumah maupun yang tidak satu rumah. Yang penting itu peran masing-masing anggota keluarga itu harus diutamakan. Kira-kira begitu. Baik, kembali kita ke Pak Moksin. Nah, Pak Moksin, jadi di masa tadi balik lagi ke masa pandemi yang orang-orang itu kan akhirnya banyak merasa semuanya itu menjadi terganggu, termasuklah dari sisi ekonominya, yang sehingga orang itu yang tadi berpenghasilannya sekian, tiba-tiba gara-gara pandemi penghasilannya berkurang. Nah, itu kira-kira solusi apa sih yang kira-kira lebih tepat untuk bisa menjaga keutuhan dari keluarga itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita, menurut saya memang harus basisnya itu punya pikiran positif ya. Jadi berpikir positif meskipun mungkin pada kenyataannya ada situasi-situasi yang bisa jadi tidak menyenangkan buat kita. Oleh karena itu ketika kita berpikiran positif bahwa itu semua itu terjadi atas kehendak Allah gitu ya. Jadi ketika itu memang terjadi atas kehendak Allah, insya Allah dan juga pikiran positif kita atas apa semua yang terjadi atas kehendak Allah itu insya Allah pasti ada hikmahnya gitu. Jadi ada hikmahnya meskipun situasi kenyataan itu mungkin ya dari sisi penghasilan itu menurun atau bahkan yang lebih parah lagi kalau mengalami pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Tetapi basic yang kemudian menjadi pikiran positif kita itulah yang nanti menjadi dasar kita untuk tadi yang saya sebut sebagai daya lenting tadi ya, disebut resiliensi tadi. Jadi memang di dalam kondisi COVID ini di satu sisi kita itu bisa menganggap sebagai musibah, tetapi di sisi lain itu juga sebagai berkah gitu. Ya apapun itu bisa jadi karena dengan kondisi ini kemudian sebagian harus bekerja dari rumah, kemudian juga lebih akrab dengan anggota keluarga, komunikasi dan kemudian meskipun ya ada keterbatasan, misalnya silaturahmi jadi saat ini ya terbatasi dan lain sebagainya, tetapi juga saya kira tidak menghambat karena kan media-media digital, video conference dan lain sebagainya juga bisa ya. Memang saya kira kalau kita bicara masalah itu akan selalu ada, tetapi bagaimana kita mengelola masalah itu sebagai the art of new hope, jadi seni untuk kemudian memunculkan harapan baru gitu. Jadi ya masalah oke lah, tapi pasti nanti akan ada solusinya. Tapi syaratnya kita memang tidak boleh kemudian bahasa Jawanya itu ngelokro gitu ya. Ngelokro itu putus asa atau pasrah gitu ya. Pasrah yang kemudian tidak ada usaha dan lain sebagainya. Yang terpenting kita betul itu, jadi ketahanan keluarga itu harus dibangun karena itulah modal dasar kemudian kita untuk bisa melakukan sesuatu dan membaca peluang-peluang yang mungkin karena pandemi ini yang seolah-olah tertutup, tapi sesungguhnya banyak kesempatan yang nanti insya Allah akan selalu ada gitu. Ketika di dalam keluarga itu sistem pertahanan keluarga itu komunikasinya, kerjasamanya dan saling menguatkan itu terjaga. Tetapi kalau kemudian justru yang terjadi itu saling menyalahkan, kemudian malah justru kemudian cenderung kemudian itu menjadi masalah, ya saya kira itulah yang mestinya kemudian dibalik gitu. Dibalik, sehingga dibalik musibah itu ya pasti ada hikmah dan peluang. Cuma bagaimana itu memang mengolah masalah menjadi peluang dan itu mencari solusi itu, ya saya kira itu kebersamaan itulah sebagai modal dasar. Artinya memang harus ada komunikasi di antara keluarga itu, Pak Moksin ya. Jadi kalau kita istilahkan itu jangan ada miss di antara kita, gitu kira-kira Pak Moksin ya. Baik, Mbak Novi ya. Ini tadi sebelum masuk di sini kan tadi sempat kita ngobrol sedikit nih di luar tadi itu dengan Mbak Novi. Artinya kalau tadi Mbak Novi menyampaikan juga
justru di masa pandemi ini kita lebih bisa dekat dengan keluarga, lebih bisa menjaga keutuhan keluarga. Kira-kira begitu, gimana itu Pak maksudnya Pak? Ya, alhamdulillah pandemi ini kan membawa berkah juga. Tidak semata-mata pandemi itu selalu hal-hal yang negatif. Tetap kita harus syukuri semuanya. Alhamdulillah kan bisa jadi WFH, ya, kuliah daring, suami bisa di rumah. Jadi untuk perhatian ke anak juga lebih intens, ke pasangan juga lebih intens seperti itu. Walaupun ada hal-hal mungkin yang tidak disenangi seperti itu. Gitu ya. Iya. Baik, kembali ke Mbak Adinda nih. Mbak Adinda, jadi kan sudah semester berapa nih Pak? Semester 3. Sudah semester 3. Mau masuk semester 3. Artinya Mbak Adinda ini masuk kuliah itu sudah di masa pandemi nih Pak ya? Sudah di masa pandemi. Nah, kira-kira Pak, selama masa pandemi ini apakah pernah tatap muka untuk kuliahnya Pak? Pernah di semester 2 sekali, 2 kali pernah. Pernah 2 kali. 2 kali. Nah, itu pun di akhir sesi pembelajaran, maksudnya di akhir pertemuan. Itu dosen mengadakan pertemuan tatap muka. Untuk mengumpulkan tugas, kemudian juga mungkin untuk saling mengerati hubungan gitu ya Mas. Mungkin seperti itu. Nah, kenapa ada pertanyaan seperti itu yang saya lontarkan kepada Mbak Adinda? Artinya ini termasuk juga dalam ketahanan ini. Kalau tadi memang sudah kita diskusikan bersama itu kaitannya dengan ketahanan keluarga. Nah, sekarang ini kaitannya dengan ketahanan diri. Nah, bagaimana seorang mahasiswa itu tetap bisa bertahan, tetap bisa semangat dalam melaksanakan kuliah, itu seperti apa Pak yang Mbak Adinda lakukan? Kalau saya untuk tetap semangat dalam kuliah, itu prinsipnya satu, karena memang udah niat dari awal untuk cepat selesai, dan bukan hanya cepatnya, cuman karena untuk mendapatkan ilmu dari pendidikan yang saya ambil. Nah, dari situ saya punya niat yang tekad agar ilmu yang saya dapatkan di S2 ini bisa terserap untuk saya sendiri dan orang lain juga. Gitu ya. Jadi meskipun masa pandemi kuliahnya online itu tidak mengurangi semangat ataupun mengurangi pengetahuan yang akan kita dapat, gitu Mbak ya? Tidak mengurangi sekali. Justru karena pandemi ini terkadang saya lebih semangat karena kan mahasiswa lain biasanya punya semangat yang rendah karena mungkin online. Biasanya kalau tatap mukanya semangat, tapi kalau misalnya online-nya enggak semangat. Lebih semangat. Kalau yang mahasiswa lain biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya malah semangat apapun itu keadaannya, walaupun tatap muka maupun dari. Jadi mau online, mau offline, pokoknya kuliah tetap semangat, gitu Mbak ya? Semangat. Iya, pokoknya tetap semangat. Baik sahabat semuanya. Jadi tadi artinya masa-masa seperti ini tidak mengurangi semangat teman-teman sebagai mahasiswa untuk melaksanakan kuliah atau mencari ilmu. Nah, baik, kita kembali kepada Pak Muhsin ini. Pak Muhsin, jadi kan kondisi tadi yang sudah kita sempat singgung kaitannya dengan kebutuhan keluarga dari sisi ekonomi. Nah, ini kan pemerintah terakhir ini kan Pak Muhsin banyak sekali kebijakan-kebijakan yang terkadang dalam kelompok tertentu itu tidak bisa diterima. Ya, termasuklah dalam segi vaksin, dari sisi swab yang itu harus tadi balik lagi ke kebutuhan keluarga tadi, yang sehingga ada mereka yang merasa butuh melakukan vaksin tadi. Ada juga orang yang merasa tidak butuh. Nah, ini seperti apa nih Pak Muhsin bagi seorang keluarga untuk mensikapinya itu Pak? Ya, saya kira memang dalam kondisi pandemi seperti ini itu yang terpenting untuk kemudian membangun ketahanan keluarga itu adalah ketahanan fisik itu sudah penting ya. Ketahanan fisik itu kalau dalam kondisi seperti ini ya memang salah satunya vaksin itu sebagai sebuah ikhtiar, meskipun itu bukan sebagai jaminan. Jadi vaksin ini menurut saya sebagai bagian ikhtiar
untuk kemudian kita bisa sehat ya, sehat dalam arti imun tadi, jadi membangun imunitas diri untuk kemudian tidak rentan kemudian tertular COVID ini. Nah, saya kira memang di dalam konteks ini sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, karena memang kalau kita mengacu di dalam Al-Quran itu kan basisnya itu wa anfusakum ya. Jadi ya dirimu dulu, artinya diri ini memberikan contoh gitu ya. Jadi seorang suami sebelum memerintahkan atau menyarankan anggota keluarganya untuk vaksin juga dia juga harus mencontohkan untuk vaksin ya. Sebagai ikhtiar untuk kemudian menjaga kesehatan atau imunitas diri. Meskipun memang di dalam konteks pandemi saat ini itu basic need atau kebutuhan dasar itu menjadi penting, tadi masalah ekonomi, masalah pangan, sandang, kemudian mungkin papan, kemudian juga pendidikan ya, itu menjadi aspek penting. Dan namun kalau ada hal yang sifatnya itu karena dampak pandemi kemudian mungkin penghasilannya berkurang atau kemudian bahkan mungkin mengalami PHK itu saya kira itu tidak perlu kemudian putus asa ya. Pasti ada selama kemudian ada usaha-usaha, tapi basisnya memang harus ada keyakinan, keyakinan bahwa di balik ada musibah, di balik sebuah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan, yang tapi memang kemudian itu tidak datang begitu saja gitu, harus diupayakan, diperjuangkan dengan usaha, dengan berbagai cara yang terpenting, dan kita juga selalu harus berdoa tentunya begitu. Betul. Jadi kalau kita melihat istilah di luar sana itu pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Begitu ya Pak Muhsin. Jadi Pak Muhsin, kaitannya dengan ketahanan keluarga lagi nih Pak Muhsin. Sejak kapan sih orang itu harus memahami atau menanamkan nilai-nilai dari ketahanan keluarga itu sendiri Pak Muhsin? Ya, sebetulnya dimulai kita di dalam pernikahan itu mestinya ada pre-marriage education. Jadi ada pendidikan pranikah ya. Pendidikan pranikah itu penting dalam rangka untuk kemudian pasangan itu nanti ketika sudah menjadi pasangan itu kan biasanya ucapan itu kan selamat menempuh hidup baru ya, karena memang betul-betul baru, karena tadinya hidup sendirian yang mungkin bebas, tidak ada orang di sampingnya yang kemudian harus bersinergi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Oleh karena itu pre-marriage education ini menjadi penting untuk bisa menanamkan ya kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi dan lain sebagainya itu, agar ada keseimbangan gitu di dalam hidup. Kemudian juga nilai-nilai apa, bahwa nikah itu bukan hanya sebagai sebuah kontrak sosial gitu ya, tetapi juga itu apa yang dinamakan misakon golido ya, itu jadi janji suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan oleh makhluk-makhluknya. Oleh karena itu jadi nikah itu jangan kemudian dengan mudahnya karena masalah yang mungkin remeh-temeh, masalah yang sepele, kemudian dengan mudahnya perceraian. Karena memang saya melihat fenomena pandemi ini persen itu meningkat drastis gitu ya. Pertama saya lihat di Badilang itu datanya yang pertama kan di Jawa Timur ranking 1 ya, ranking 2 Jawa Barat, termasuk di kita juga Sleman itu tinggi ya, termasuk juga Gunung Kidul. Jadi memang tingkat kasus perceraian di masa pandemi ini memang relatif meningkat ya. Ya mungkin karena faktor ekonomi tadi, ada faktor komunikasi yang tidak baik karena mungkin perselisihan, pertengkaran yang berujung pada perceraian tersebut. Ya. Pak Muhsin, ini kan sebagai seorang dosen nih, kira-kira dalam perkuliahan nih apa sih yang ditanamkan bagi mahasiswa untuk mereka itu paling tidak punya modal pengetahuan terkait dengan ketahanan keluarga tadi Pak Muhsin? Ya, kalau mahasiswa yang belum atau yang sudah menikah, pada prinsipnya kalau yang belum menikah itu ya sebisa mungkin kemudian membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang menikah itu sendiri. Kemudian bagi yang sudah menikah juga bagaimana membangun, karena memang bagi yang sudah berkeluarga itu saya memaknainya juga sebagai sebuah
pendidikan atau relasi kehidupan yang tiada akhir gitu loh. Maksudnya bukan kemudian sebuah jaminan kalau dia seorang ustadz, seorang guru, seorang dosen atau siapapun bisa kemudian menjamin melewati masalah-masalah di dalam keluarga gitu. Oleh karena itu dia harus melakukan upgrade diri gitu, upgrade diri, dan nilai-nilai yang harus muncul di dalam jiwa kita itu ya pertama memang kita harus menjalani bahwa sebuah proses pernikahan itu adalah bagian dari ibadah itu ya. Itu saya kira menjadi prinsip. Kemudian kita juga harus menyadarkan diri kita bahwa pasangan kita itu bukan sebagai pasangan yang sempurna. Oleh karena itu kita juga bukan orang yang sempurna gitu. Sehingga kita bisa menerima segala kekurangan, dan oleh karena itu kita dalam hal ini kemudian berbagi untuk menutupi kekurangan masing-masing, karena kan di dalam Al-Quran juga jelas ya, libas bahasanya ya, baju. Jadi baju itu sebetulnya adalah saling menutupi kekurangan dan aib masing-masing begitu. Dan dari situ kemudian saya kira di dalam keluarga itu yang terjadi adalah negosiasi-negosiasi. Jadi tidak kenceng-kencengan biasanya. Ada kompromi. Ada kompromi. Jadi tidak egosentris ya. Tadi Mbak Novi menyebutkan. Jadi tidak pokoknya aku pengen ini gitu. Jadi nggak bisa kalau seperti di dalam keluarga. Jadi kalau model komunikasinya seperti itu, ya alamat bahwa keluarga tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Istilahnya ini akan buyar Pak ya? Akan buyar. Jadi turbulensinya terlalu hebat kalau seperti itu nanti yang terjadi kalau tidak ada kompromi negosiasi, sehingga dalam mencapai sebuah tujuan itu pasti seringkali kan ada perbedaan ya, pandangan, pendapat. Oleh karena itu memang kita harus dalam hal seperti itu ya harus kompromi dan negosiasi. Iya. Mbak Adinda, mahasiswa itu kan sebagai agent of change, agen perubahan Pak ya. Artinya sebagai percontohan juga nih Pak ya. Jadi kaitannya dengan ketahanan keluarga tadi. Nah, kira-kira apa sih peran sebagai seorang mahasiswa yang Mbak Adinda bisa lakukan terhadap masyarakat pada umumnya nih Pak? Ketahanan untuk masyarakat Iya. itu ya Mas. Menurut saya ketahanan untuk masyarakat, bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu yang yang kita dapat di perkuliahan untuk disampaikan atau direalisasikan kepada masyarakat. Karena ilmu itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain atau untuk masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Gitu Pak ya. Baik, kalau Mbak Novi, ini kan Mbak Novi balik lagi nih. Mbak Novi ini kan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Nah, kira-kira apa sih Mbak kiat-kiat yang Mbak Novi lakukan dalam menjaga atau mempertahankan keutuhan dari keluarga itu sendiri, Mbak? Kiat-kiatnya salah satunya adalah komunikasi yang baik, terus kemudian jangan saling egois, terus saling bekerja sama juga. Karena dalam sebuah pernikahan itu ada suatu kalimat, menikah itu mudah, yang sulit adalah mempertahankan. Kalau sudah menikah kemudian komunikasinya tidak baik, saling egois gitu, ya seperti itu untuk mempertahankan juga mengalami kesulitan. Kadang ada yang komunikasinya yang A maksudnya B, istrinya yang bermaksud B, yang suami maksudnya adalah C, akhirnya tidak nyambung, tengah-tengahnya tidak nyambung. Inilah komunikasi yang perlu dibetulkan. Betul. Artinya tadi sahabat semuanya dimanapun Anda berada, seperti yang sudah disampaikan 3 orang narasumber kita, memang pentingnya untuk menjaga komunikasi, pentingnya untuk menjaga kompromi tadi, untuk untuk menjaga keutuhan keluarga tadi. Nah, Pak Muhsin, ini mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada sahabat semuanya, baik mereka yang sudah menikah ataupun mereka yang belum menikah nih, yang tentunya kan pengen juga menikah nih, menciptakan keluarga, supaya ya paling tidak tadi yang sudah disampaikan juga, mereka punya kesiapan untuk bekal ketika melakukan pernikahan ini, Pak Muhsin. Baik, Mas Rian. Jadi bagi yang
belum menikah dan berniat untuk kemudian untuk menikah, saya kira memang secara kondisi psikologis perlu disiapkan ya. Jadi agar ada kedewasaan ya, kedewasaan untuk memahami karakter ya. Namanya juga hidup dengan orang baru yang dengan mungkin karakter yang berbeda, itu perlu kemudian bisa memahami, dan juga disitulah muncul sikap-sikap kedewasaan. Kemudian juga yang terpenting memang ini dibekali dengan basis-basis pengetahuan keagamaan, karena memang pada titik-titik tertentu itu kadang-kadang ada situasi-situasi yang kritis gitu ya. Yang itu kalau tidak dibekali dengan semangat keagamaan itu sebagai bagian dari ibadah dan lain sebagainya, itu bisa-bisa pesawat itu jatuh karena bentuknya terlalu kuat. Oleh karena itu disitulah kemudian kita harus banyak bersandar kepada Allah, berdoa bahwa memang kita itu bukan sebagai manusia yang bisa mengendalikan hati dan pikiran ya. Karena di dalam suatu persoalan itu ya kita memang tidak bisa menduga gitu. Entah itu nanti yang, kalau saya dulu pernah bekerja itu kan banyak faktor kemudian munculnya perceraian itu karena perselingkuhan, karena ketidakcocokan keluarga, datangnya pil atau will dan lain sebagainya, atau datangnya pihak ketiga itu maksudnya kayak mertua atau orang yang turut campur di dalam keluarga dan sebagainya, sehingga nah disitulah sebetulnya fungsi pendewasaan di dalam kematangan jiwa sebelum menikah itu betul-betul dipersiapkan ya. Selain tadi yang psikologi, spiritual, juga ya ekonomi tentunya, karena memang ya Maslow itu orang itu memang yang pertama itu memang ya basic need-nya ya. Jadi untuk bisa berdaya itu ya harus dirinya berdaya dulu gitu. Oleh karena itu dalam menikah itu juga perlu kesiapan, tidak hanya psikis, spiritual, tapi juga ekonomi. Kemudian juga saya kira nanti kalau sudah menikah itu memang harus menjaga komunikasi lagi yang efektif dan lain sebagainya. Kita jangan sungkan ya untuk melakukan sesuatu itu didahului dengan yang sederhana, minta tolong. Kalau sudah dilakukan, ucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Itu hal-hal sepele, tapi kemudian di dalam relasi antar individu dalam keluarga itu kemudian menjadi baik gitu. Dan juga minta maaf kalau memang ada hal yang kita mungkin salah dan lain sebagainya. Jadi tidak merasa gengsi, aku kan suami ini agak gitu dan atau sebaiknya gitu. Begitu juga nanti di dalam relasi rumah tangga itu tidak selalu bahwa suami itu penghasilannya selalu lebih tinggi, tapi juga bisa perempuan ternyata sebagai pencari nafkah juga yang malah penghasilan lebih tinggi. Tapi dalam konteks seperti ini jangan kemudian merasa wah ini saya kan lebih tinggi jadi malah merintah suami dan sebagainya dalam arti yang menjadi lebih subordinatif. Jadi itu relasi-relasi seperti itu saya kira yang harus kita bangun. Yang harus dibangun dan dijaga, begitu ya Pak Muhsin. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian ini perbincangan singkat kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Muhsin, Mbak Novi, dan Mbak Adinda. Mudah-mudahan perbincangan singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian dari saya, Januariansa Arfaizar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam pertahanan, salam keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.